Halo teman-teman. Lah, kok aku sendiri? Teman-teman yang lain mana ya? Halo. 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 Halo teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi ini berangkat dari keprihatinan kami terhadap pendidikan yang kurang merata di Indonesia, khususnya di pedesaan. Dan kami kali ini akan membawakan presentasi dalam bentuk boneka tangan. Teman-teman, tahukah kamu, pendidikan merupakan hal yang sangat penting di era globalisasi. Bahkan sudah termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Dengan memperoleh pendidikan, manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan suatu negara. Jika tingkat pendidikan di suatu negara itu tinggi, maka dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan ikut andil dalam membangun negaranya. Teman-teman, di Indonesia hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1944 pada pasal ke-31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tapi teman-teman, apakah kalian tahu, meskipun sudah ada Undang-Undang Dasar yang mengaturnya, kenyataannya masih banyak anak bangsa yang belum mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Teman-teman, ternyata banyak sekali permasalahan yang dapat menghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional di Indonesia, khususnya daerah-daerah terpencil, seperti contohnya di daerah Sukamandang, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Daerah tersebut sangatlah terpencil, sangat minim akses pemberian layanan pendidikan, seperti mereka kekurangan guru, sarana dan prasarana juga kurang memadai, serta biaya operasional pendidikan yang sangat minim. Sedih sekali bukan? Terkait dengan masalah pemenuhan tenaga pengajar, pemerintah kita telah melakukan usaha yang baik untuk memenuhi penempatan guru-guru PNS. Akan tetapi hal tersebut masih berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Banyak guru yang enggan untuk mengajar di daerah terpencil dengan berbagai macam alasan, seperti mereka berpikir letak sekolah yang sangat sulit ditempuh dan lain sebagainya. Bila masalah ini dibiarkan terus-menerus, tentu akan membahayakan masa depan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tersebut. Sedih sekali. Halo teman-teman, aku mau melanjutkan materi yang tadi dari teman-teman yang sudah menyampaikan. Di sini aku mau membahas pendidikan di Indonesia pada masa perjuangan oleh Bapak Pendidikan kita. Siapa teman-teman? Yaitu Ki Hajar Dewantara. Perjuangan beliau pada saat itu sangat memprihatinkan teman-teman. Karena apa? Karena perjuangan beliau yaitu memperjuangkan kebebasan pendidikan di era penjajahan Belanda pada saat itu yang sedang menjajah bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, sehingga teman-teman, berkat perjuangan beliau inilah pendidikan di Indonesia telah merasakan hasilnya, sehingga setiap orang berhak untuk mengecap pendidikan di era reformasi ini. Hal ini tercantum juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-31 ayat yang pertama,
Pendidikan pada masa itu sangat terbatas dan mencekam karena sulitnya memperoleh pendidikan di saat itu. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintah Belanda yang sangat membatasi kita untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian, hal ini berkaitan juga dengan semangat para pemuda untuk memajukan bangsa kita. Kita sudah hidup di era reformasi dan diberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menggali potensi dan mengecap pendidikan setinggi-tingginya. Jika kita berhadapan dengan masa penjajahan Belanda, seharusnya perjuangan seorang bapak pendidikan nasional ini tidak menjadi sia-sia jika kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Justru ketika proklamasi ini berdengung dan berjalan hingga sekarang, kondisi pendidikan di Indonesia belum menjadi prioriti manajemen. Nah, hal ini nampak pembiayaan terhadap pendidikan dan semangat masih minim. Sarana dan prasarana serta tidak cepat dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan yang terjadi. Berkaitan juga dengan kebijakan pemerintah yang berporos kepada politik dan ekonomi, sehingga seolah-olah pendidikan itu ditempatkan pada posisi nomor 2, atau bisa kita sebut juga subordinasi. Oke, bagianku sudah selesai. Bye-bye. Tahukah kamu, dalam Alkitab juga diceritakan bangsa Israel yang hidup di dalam tekanan politik dan ekonomi serta pendidikan di pembuangan Babel. Tentunya bangsa Israel juga mengalami penjajahan atau pembuangan yang mengakibatkan setiap insan bangsa Israel tidak bebas untuk bereksistensi. Tokoh pembebas sekaligus sebagai Raja Persia, yaitu Raja Kores, memiliki inisiatif untuk memulangkan bangsa Israel dari tanah pembuangan menuju Yerusalem, yang terdapat dalam 2 Tawarik 6 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-36. Juga terdapat dalam Ezra 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Teman-teman, pembebasan ini memang tidak menyinggung secara langsung berkaitan dengan pendidikan masa itu. Menurut kami, pastinya ketika masa pembuangan di Babel tidak hanya tekanan di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan saja, tetapi berdampak dengan isu pendidikan. Hal ini berkaitan dengan kisah bangsa Indonesia yang masih dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda yang mengekang dan membatasi pergerakan tindak tanduk pendidikannya. Demikian teman-teman. Dah, gitu. Teman-teman, walaupun bangsa kita sudah tidak terjajah oleh bangsa-bangsa asing lagi, tetapi melihat kondisi yang masih terjadi pada saat ini, pemerataan pendidikan nasional itu belum merata. Miris sekali, bukan? Dikarenakan hal itu masih terdapat kesenjangan pendidikan antar wilayah, baik itu di perkotaan ataupun di pedesaan. Contohnya di daerah Sukamandang, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah tadi, yang masih sulit untuk mengakses pendidikan yang luas, yang terjangkau. Selain itu juga kurangnya penunjang fasilitas dan rendahnya tenaga pengajar. Tentunya teman-teman, permasalahan seperti ini tidak hanya dirasakan oleh satu daerah saja, tetapi juga masih banyak wilayah di Indonesia yang pendidikannya belum memadai.
solusi konkret yang perlu segera kita laksanakan untuk memberikan kesejahteraan kepada tenaga pengajar ini adalah memberikan akses pendidikan yang setara di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Pemerintah tidak boleh menggabungkan pendidikan dengan politik karena sering sekali pendidikan ditempatkan di posisi nomor 2 dan mengenakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa. Hal ini tentu menjadi pekerjaan kita bersama supaya segala perjuangan yang telah kita lakukan, yang telah dilakukan juga oleh para pejuang dan pahlawan itu dapat kita maknai sebagai anugerah Allah yang perlu direspon dengan aktif dan equal. Tada! Aduh, anak-anak kemana ini? Loh, Kek, udah habis Kek, ayo keluar. Ini bagiannya kita udah habis, ayo keluar. Loh, aku kok gak kebagian? Yaudah, ayo keluar. Yuk. Halo, kalian pada mau kemana? Aku mau keluar kan bagiannya udah habis. Oh baiklah, hati-hati. Dadah. Halo teman-teman. Saat ini di akhir dari cerita kami akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Pendidikan Negeriku. Puisi Pendidikan Negeriku. Pendidikan negeriku yang kucinta, sampai kapankah engkau selesai membenahi diri? Rendahnya kualitas pendidikan yang engkau berikan membuat miris hati ini. Para pengajar, pendidik yang kurang memperlihatkan betapa ketidakseriusan negeri ini. Apalagi dengan adanya bangunan yang roboh, tidak layak, sarana dan prasarana yang kurang, dan bahkan para murid yang tidak bersekolah karena keterbatasan biaya. Hai para rakyat negeri ini, di manakah engkau berada? Kenapa engkau tutup mata dan telinga? Sudah tidak perlukah pendidikan bagi bangsa ini? Sia-siakah perjuangan bapak pendidikan kita? Betapa sedihnya beliau jika melihat kondisi pendidikan negeri ini. Sampai kapankah ketidakadilan membelenggu dunia pendidikan? Marilah bergandeng tangan membangun pendidikan hingga ke pelosok negeri.